challenge kerja remote sambil traveling ke 4 kota dalam 2 minggu. Gue adalah pekerja remote yang bekerja untuk perusahaan Amerika. Dan gue burnout. WFH terus. Apakah challenge ini akan menyembuhkan burnout gue? Atau malah bikin tambah stres? Di episode 1, gue udah ke Bandung. Dan sekarang gue ada di Jakarta untuk magang di MNC sama produser sinetron. Dan akan ada beberapa misi yang harus gue jalankan sebelum gue bisa pindah kota. Kan Salsa sudah ke Movieland. Aku mau ngajak dia ke Lido Lake Resort. Karena nggak semuanya bisa masuk. Oh bener. Katanya mau liburan gara-gara burnout bang. Kok malah nambah-nambah kerjaan? Tenang guys, ini salah satu rencana gue buat healing. Nanti gue jelasin. Tapi gue harus kerja dulu nih. Gue bekerja sebagai video editor di perusahaan creative agency Amerika. Kemarin gue baru dikasih kerjaan. Yang baru gue kerjain hari ini nih. Karena capek traveling di Bandung. Jadi gue harus ngebut kerjanya nih. Ngejar deadline. Oke, mari kita siap-siap untuk berangkat syuting sinetron yang katanya bisa sampai 60-70 scene sehari dan malamnya itu langsung live di TV. Mari kita lihat prosesnya. Hujan guys, aduh gue naik gojek motor lagi, gimana nih? Gue buru-buru kalau naik mobil takut nggak sempet ya. By the way, produser MNC ini adalah senior gua dulu pas magang di dapur film. Jadi, ini gua pakai ordal, guys. Gua akan liatin studio MNC di Sukabumi yang luas banget. Kayak Universal Studios Hollywood. Dan akses ini bisa gua dapetin karena punya ordal, guys. Jadi, ini konten eksklusif. Tonton sampai habis ya, guys. Wah, ini yang Tanjung itu jam berapa ya? 5 menit lagi. Kalau toilet gimana? Ini di bawah. Gue udah janjian sama produser MNC di stasiun Harjamukti Cibubur biar kita bisa berangkat bareng. Tiba-tiba di sini perasaan gue nggak enak. Ini tuh Jatimulia Bekasi. Yang satu lagi, ya Masnya harus turun dulu nih ya. Sumpah ini kebodohan gue yang terbodoh. Bisa-bisanya naik kereta ke arah yang berlawanan. Udah gitu sadarnya pas udah jauh pula. Ini udah di stasiun Cikunir, Bekasi. Tujuan gue kan Cibubur. Aduh, itu ujung ke ujung loh. Gue harus balik lagi nih. Jujur nih gue takut gak enakan banget sama Mas Giri sumpah. Telat, harus jam 9, udah jam 8, malah naik kereta lari yang salah. Ini udah jam 8.45. Nggak tahu nih bakal keburu nggak ke Cibubur. Entah udah ditinggal apa masih ditungguin sama produser MNC-nya. Mas, kalau yang Harjamukti sini. Ini baru kedua kalinya gue naik LRT. Yang pertama itu kemarin pas baru sampai Jakarta. Maklumin aja ya guys. Kampungan gue. Let's go. Oh, halo Mas Geri, maaf banget Mas, salah jalur. Aduh, sumpah dah. Gimana? Mudik banget aku nih, nggak tahu apa di Jakarta. Untungnya Mas Geri baik, gak marah dan ninggalin gue. Dan ternyata dia udah nonton YouTube gue yang series ngelamar 100 remote job. Mas Geri nonton dah? Nonton. Keren. Karena editingmu tuh asik sih, Sal. Maksudnya informatif. Aku mau motivasi sepupu-sepupuku. Itu kan bisa untuk yang di pelosok-pelosok. Bisa banget. Sepupuku di Jambi lah, di Jogja, yang sepupuku di Cibubur, yang apa namanya semuanya LinkedIn kirim. Jadi tuh dan videomu itu tuh ditonton sepupu-sepupu tanpa aku ngasih tahu loh, Sal. Maksudnya aku punya teman, aku bilang kan dulu magang di dapur. Dia kerja remote tuh, udah lolos, ininya ada wawancara. Siapa bang? Aku tahu Hira. Anjing, ya itu aku bilang kan. Ih, kok abang bisa kenal? Anjing, kok abang bisa kenal? Woi, aku dulu bareng sama dia, belum. Nah itu tuh usahamu tuh bisa dicontoh masalahnya, Sal.
MNC. Iya Pak. Free pass. Kalau enggak kamu dicek loh itu. Jadi ini kan kawasan ekonomi khusus Sal. Di dalam ini ada lapangan golf, ada resort tadi, ada movie land. Nama studionya tuh Studio Movie Land. Nah, jadi disitulah kita syuting di movie land. Jadi kalau untuk syuting lengkap banget Sal. Ada semua ya. Ada semua. Udah kayak kota sendiri ya. Kota sendiri dan sepi. Iya nggak ada Siapa? apa-apa. Kamu bisa masuk sini kalau kamu mau orang events. Nanti nih dokumentasi lu bakal seru nih. Kamu 5 tahun lagi kesini udah Jauh beda ya. Udah penuh. Jadi, misi pertama yang harus gue jalankan sebagai anak magang MNC adalah explore MNC sambil ngeliput kerjaan produser. Aduh, begini tuh dunia TV nih. Akhirnya aku ke dunia TV juga. Setelah kuliah di TV film tapi nggak pernah ke dunia TV. Baru kali ini nih. Nah, ini Mas Gary lagi memantau kru yang lagi persiapan syuting sinetron. By the way, sinetronnya Mas Gary tuh sinetron yang populer ditayangin di RCTI, guys. Nanti gue spill judulnya. Itu jadi kayak studio gedenya MNC. Luas banget kayak perumahan, ada jalan, ada gila sih. Sampai beneran ada lampu merahnya. Padahal ini studio doang. Keren. Ini apa yang vertikal ini? Wih, tompuknya cowboy. Apa sih yang setelah sampai di studio ini? Pertama adalah mesen pisang goreng warung teteh. Sampai lapar kan karena tadi sejam ya. Kedua ketemu teman-teman kru untuk koordinasi hari ini ngapain aja sih, terus udah sampai mana dan lain-lain, kendala segala macam. Ini khasnya nih sop iga. Nah, ini asapnya. Asal dapur film. Sambil menunggu Mas Gary makan, gua nyambi gawe lagi. Karena kalau gua nggak nyelesain kerjaan ini, bisa-bisa dipecat gua. Ntar nggak bisa lanjut traveling ke kota ketiga. Memang gila tuh emang. Sorry nggak ngeliat. Wah, memang pensiun. Bener-bener pawangnya Lido. Saya mau mengajak Salsa untuk jalan-jalan. Pak, mana Pak? Nah, ini kan saya ikutin apa Pak? Ini begini Pak. Sebagai produser pelaksana ini, ketika di set tuh ngapain aja, Mas? Tugas utamanya itu, kalau misal pertanyaan mau di set, ya memastikan scene-scene-nya terambil dan bagus ya. Maksudnya sesuai dengan taste-nya MNC Pictures. Kan kita punya pakem-pakem ya, gitu. Tapi yang sebetulnya itu memang di brainstormingnya di meja. Maksudnya hari ini mau ngapain, terus mau treatmentnya gimana, bla bla bla. Sebenarnya seperti itu. Ini cuman depannya doang gitu. Bangunan-bangunan kopong ini. Apa kopong ya? Iya, kopong. Tapi bagus sih. Salsa mau melihat sekolah yang kopong. Sal. Memang sebenarnya studio film itu standarnya memang harus ada kantor polisi, ya kan? Sekolahan, terus apa? Terus rumah sakit. Rumah sakit itu yang kayak keterkaitan sama apa? Kehidupan kita, Sal. Nah, guys, jadi ini kalau kelihatan dari luar sekolah megah banget, tapi ternyata dalamnya kosong. lucu sih. Masuk dulu ke kelas anak-anak. Ini kelas nih. Lucu banget. Ada jemur. Dalamnya nggak ada isinya, jemuran aja. Berarti ini khusus eksterior ya, Mas ya? Eksterior. Misalnya dalamnya itu bisa diambil di yang cheating. Oh iya, benar, ruangan-ruangan lain ya. Kamu kerja jam berapa? Aku kerja tuh fleksibel, Mas. Jadi emang yang penting di dalam 48 jam itu terpenuhi. Selama itu kekumpul, mau kapan pun kerjanya bebas. Kecuali ada meeting aja sih. Mas Gary ini produser di apa sih? Produser pelaksana Mencintaimu Sekali Lagi. Itu sinetron di RCTI. RCTI. Setiap hari. Boleh numpang promo ya? Boleh dong, Setiap hari jam 8:30 sampai jam 10. Rating loh. Ngomong-ngomong soal rating, nah rating tuh aku kalau nggak salah pernah lihat MSLD pernah ranking 1 ya rating. Iya. Lama loh. Ini Sal, kalau di film ini selalu ada lorong Rumah sakit. karena semua jenis sinetron, film kita butuh ini semua. Pasti ada. Didorong kan? Pasti iya, ada. Bener. Jadi kan kayak apa? Pasien habis tabrakan didorong segala macam. Pasti masuknya ke sini ya. Ruangan kecil doang, nggak ada apa-apanya dalam. Kalau sebagai produser, apalagi produser TV ini, produser sinetron, itu beratnya di mananya? Stripping berat karena setiap hari dan misalnya skenario baru turun jam 5 pagi, terus kamu harus syuting jam 8. Berat nggak? Berat banget. Itu. Malamnya tayang. Kayak yang hari ini. Iya. Gila guys. Space itu ya, secepat itu. Coba itu. Assalamualaikum. Jangan capek-capek kerjanya. Nah, sekarang kita akan mengunjungi lokasi syuting scene ini. Sal.
Wih, ini rumah mewah. Keren. Sal, sini Sal. Tunjuk. Ini papan. Jadi aku nih dulu sempat magang di dapur film. Nah dulu Mas Giri udah lama di situ waktu itu di dapur film sebagai seniorku lah istilahnya. Dulu sebagai produser juga ya Mas ya di LP, di series, di film. Nah di situ aku masuk dulu sebagai anak magang. Terus aku lihat dari dulu tuh Mas Giri tuh kelebihannya tuh orangnya supel banget gitu. Sama siapa aja tuh kayak ayo bergaul. Nah itu yang aku kayak kurang bisa lah kalau gitu. Mungkin aku ngeliat di situ, ya pantas aja sih Mas Giri jadi produser gitu. Ini lihat di sini dulu nih. Opening rumah mewah. Nah ini balkon orang kaya guys. Si kaya dan si miskin. Si kaya dan si miskin. Nah ini yang kayanya. Tadi kan Mas Giri, Mas bilang rezekinya lagi di sini. Waduh bagus. Nah berarti apakah lebih menguntungkan jadi produser TV? Duitnya lebih banyak di produser TV kalau dari Mas Giri sendiri daripada film? Kurang lebih tuh sama, cuman medannya aja yang beda. Jadi kayak kasarannya ada masalah harus cepat. Masalah cepat. Ibaratnya kayak ini, bupati. Pas ini kan lagi di rumah pejabat nih balkonnya. Rumah pejabat. Warga lagi ada, Pak banjir Pak. Ada yang kurang biaya ini loh. Jadi kita yang yang segera turun. Semakin cepat masalahnya selesai, artinya dia cukup sukses sebagai produser. Oh gitu. Dan menjaga budget ya, intinya menjaga budget. Gila. Harus sehat lah. Tamara nih. Itu hari ini apa Tamara? Aman gue. Boleh lewat ya? Enggak, aku nggak mau. Mereka yang salah. Mereka yang bikin aku menderita, kenapa harus aku yang ditahan? Itu sinetronnya Mas Giri nih. Judulnya Mas Giri tadi. Iya, tim 3 itu. Sekarang satu hari itu ada jalan berapa tim? 3. 3 tim. Wow. Gila. Ada kolam renang ya guys. Tapi asli. Oh beneran, ini nggak cuma gambar doang. Ah, nggak usah ke atas deh, sini deh. Sal, sini Sal. Ini beneran bisa berenang. Beneran. View-nya Bersih lagi ke airnya. gunung tuh. Bagus nih. Ya Allah, ini apa ini buat ngejilid kertas mika. Emang kalau sinetron film itu banyak tipu muslihat guys. Ya kan kita menciptakan dunia ya. Iya bener sih, bener. Coba kita tes ini asli nggak nih? Oh ini asli guys, airnya beneran. Dan dikuras. Ini berarti set Mencintaimu sekali lagi mas? Iya, benar. Ya, ini benar. Kalau di Mencintaimu sekali lagi set Keluarga Mulyono nih, Keluarga Mulyono. Mulyono, kayak yang di Solo. Nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Kok mereka itu bisa datang bareng ya Pak? Syuting ini episode pertama di Jogja. Jelasin dari pas dulu Mas Giri tuh berkecimpung di dunia film, startnya di mana, terus akhirnya transisi ke dunia televisi itu gimana? Aku cukup beruntung. Aku tuh memang mengidolakan Mas Hanung Bramantyo itu dari dulu. Dari film-film dia, Catatan Akhir Sekolah, Jomblo, segala macam aku suka. Setiap Mas Hanung talk show, aku datang pasti. Suatu waktu aku ketemu Mas Hanung di Dinas Kebudayaan DIY. Pertama minta foto. Oh. Mas minta foto Mas terus. Wah, ngomong nggak ya? Ngomong. Mas aku pengen belajar bikin film, tapi aku nggak tahu caranya. Cuman aku pernah bikin film, aku bilang bikin film pendek di YouTube. Terus Mas Hanung dengan kayak, yaudah kalau mau serius datang aja ke Jakarta. Terus aku email, terus dia ngasih alamat. Baru habis itu aku dapat nomor handphone dia. Dari situ. Wow, berarti bener-bener skill networking Mas Giri dewa sih ini. Iya. Makanya aku bilang kayaknya salah satunya karena beruntung juga sih. Tapi sebelum itu aku udah pernah bikin karya. Maksudnya aku bikin karya di YouTube. Semesta tuh kayak aku bikin ketemu Mas Hanung. Dang gitu. Berarti momennya pas banget ya. Rata-rata sih orang yang ke Mas Hanung tuh tatap muka sih. Iya bener sih. Dulu juga kan aku sebenarnya bisa aja nggak bakal kenal Mas Hanung kan. Cuma karena aku cuma satu-satunya waktu itu anak magang yang ke Jogja kan Mas. Dari Cirebon. Iya dari Cirebon, yang lain ada 5 kalau nggak salah. Terus baru dari situ ketemu Mas Hanung tuh Mas Giri. Dan ya emang welcome banget sih. Karena Mas Hanung tuh
men-setting dapur film Jogja itu kayak paguyuban, kayak rumah ya, kayak rumah teater. Kita makan di situ, mandi di situ, tidur di situ, terus kita berkomunitas sebetulnya. Iya benar. Setahun tidur di situ tuh. Setahun. Menghasilkan satu film pendek. Iya lumayan. Rokok mulu bagus lah gitu. Tips buat networking Mas. Networking yang benar-benar kayak Mas Gary itu apa? Pertama ya, wawasan luas. Maksudnya pengetahuan umum tuh harus tahu gitu sejarah-sejarah, terus biar nyambung sama banyak orang gitu. Misalnya sekarang isu apa ngerti gitu-gitu. Apa ya sebutannya? Up to date ya. Nah, aku nyambung sama Mas Hanung waktu itu karena Mas Hanung suka sejarah, aku suka sejarah gitu loh. Ada benang merahnya gitu loh. Yang kedua berani. Nggak ada hal lain. Nekat. Ibaratnya kan aku bisa aja waktu momen itu nggak ngomong ke Mas Hanung kan, cuma minta foto terus aku pergi. Cuman kan sayang nih kesempatan emas. Jadi jangan pernah menyia-nyiakan kesempatan emas menurutku. Jadi pas di situ aku nggak ngomong, aku nggak bisa sampai sini mungkin. Nah terus yang tadi transisi ke TV gimana? Aku adalah orang yang cukup rapi dalam merapikan portofolio di LinkedIn, Glassdoor, Glints. LinkedIn tuh menang piala apa, update. Jadi kan bergerak ya Sal. Iya. Nah mungkin kedeteksi tuh sama tim HRD-nya MNC Pictures. Berarti emang benar-benar di approach ya Mas? Nggak Mas Giri yang ngelamar gitu? Enggak kayaknya. Seingatku DM LinkedIn. Kadang-kadang recruiters juga suka nge-DM LinkedIn orang yang potensial sih guys. Di LinkedIn itu kayak ada MNC Group atau apa gitu. Aku tuh suka nge-like atau suka komen gitu. Jadi kan mungkin muncul gitu kali ya. Jadi mungkin itu salah satunya ya. Anak muda sekarang tuh sayang banget kalau nggak pakai hal itu sih. Beneran, aku bisa masuk MNC Picture gara-gara LinkedIn. Sungguh. Kan Salsa sudah ke Movieland. Aku mau ngajak dia ke Lido Lake Resort. Karena nggak semuanya bisa masuk. Oh bener. Sekalian maksudku. Asik. Karena di sana ada tim 3 kan. Akses eksklusif dari Bupati Giri. Bupati. Ini yang kemarin nih, tayang, The Rose, Secret Number, Dipa Baru, Weird Genius, Malik. Di sini kemarin. Konsernya 3 hari, view-nya langsung gunung. Titik G-spotnya di sini nih. Selamat siang. Akses repas lagi. Nah ini dia Lido Lake Resort. Akses eksklusif dari Bupati Giri. Balik lagi ke tempat syuting. Di sini kita bakal syuting adegan action nih guys. Dulu pas zamannya magang di dapur film, kerja dapur film, gue yang gerasa gerusu di sana tuh. Tapi sekarang gue nge-vlog doang sambil ngeliatin orang gerasa gerusu syuting. Pegang dia, jangan dilepas. Rin, kamu Rin. Wardrobe ini ya. Wardrobe. Sama Dani banget ya. Apa yang mau dilihat? Oh ya, muka. Dari Ganteng. Bukan Jonas soalnya. Ganteng sekali, ganteng. Bener-bener bupati nih Mas Giri guys. Tinggal main tunjuk aja minuman gratis muncul. Makasih ya. Duh, hampir aja nih gua lupa. Hari ini ada meeting. Hi Dave. I should do order first, right? After that, I'll do Rebel's order. Yeah, how about that? Thank you so much, Dave. Bye-bye. Tentunya tidak lupa untuk lanjut kewajiban utama, ngedit. Nah, malam ini yang ditunggu-tunggu nih guys. Syuting tabrakan mobil. Asli, bukan CGI. Gila, syuting satu scene ini aja tuh budgetnya puluhan juta. Tuh lihat kameranya aja tuh banyak banget. Nah, ini mobil yang bakal ditabrakinnya nih. Action! Wow, cukup kaget sih. Ternyata sinetron sekarang berkualitas loh. Thank you for today.
Udah. Ya sama-sama. Cukup senang ada Gen Z yang kesini. Ini dong, follow IG ku dong. Oh iya, apa IG-nya apa IG-nya? Gary Yordan. Gary Yordan langsung muncul di sini. Biar apa sharing-sharing. Berapa subscriber? 14.000. Oh, masa 14.000 nggak ada yang pengen jadi produser kan? DM aja langsung Gary Yordan, ntar pasti dibalas. Walaupun capek, gue seneng sih sama pengalaman magang ini. Gue bisa ketemu dan ngobrol bareng orang yang kerja di industri yang sama. Ya, karena kan kerjaan gue biasanya di rumah mulu, makanya bosen. Sebenarnya ini bukan magang sih guys, lebih ke ngeliput kerjaan Mas Gary. Oh iya, misi gue di Jakarta belum selesai nih. Masih ada 3 misi yang harus gue selesain besok. Dan deadline kerjaan gue itu besok. Jadi besok gue akan pergi ke tempat yang enak buat fokus kerja. Oke guys, mari kita room tour. Tapi ini ceritanya gue baru pertama kali masuk ruangannya, oke? Kamar mandi, ya seperti kamar mandi pada umumnya lah ya. Dan ini adalah... Loh, kasurnya mana? Kok hotel nggak ada kasurnya? Mana ya? Ini adalah ruang nyantainya. Nah, jadi lu tidurnya gini, nggak ada kasur. Nggak dong. Ntar gue tunjukin kasurnya. Guys, sekarang kita dapat sinar matahari yang cerah dan juga dapat view. Dan yang jelas, view-nya bukan tembok rumah orang. Ya, tembok rumah orang juga sih, cuman at least kebuka lah, nggak kayak yang hotel sebelumnya. Sini juga ada meja kerjanya, ada TV-nya juga, jadi bisa nonton YouTube. Nah, di sini tuh kasurnya ada di atas, di lantai 2-nya. Makanya ini unik banget sih, dan gua kan pengen nyarinya hotel-hotel yang unik. Jadi, stay tune sampai akhir episode untuk melihat hotel-hotel unik lainnya. Kena ranjang sakit. Nah, di sini kasurnya. Sorry ya guys, gue selalu ngasih room tour ketika ruangannya udah berantakan. Enak sih, bisa ngeliat ke bawah. Gimana guys, view dari atas? Mari kita sarapan guys. Sumpah ini ayam Chris Bar ini enak banget sumpah. Gue sampai repeat order. Jadi semalam gue datang capek tuh lapar. Mau jam 12 malam gue Shopee put ayam Chris Bar. We had a slow morning. We're just taking it easy this morning. We're having a great time. Kan gue sekarang pengen ke Perpusnas ya. Kalau jalan-jalan botos gede gini kan aneh lah ya. Jadi makanya gue beli sesuatu yang unik. Ini pouch. Tapi pouch bukan sembarang pouch guys. Ada sulapnya. Dibuka. Iya, gimana bro? Jadi backpack. Jadi gini nggak usah bawa lagi ya. Ini kalau lagi traveling backpacker tuh berguna banget sih. Jadi sekarang gue bisa bawa laptop dan kamera di sini. Guys, buat yang pengen beli tas traveling kayak gini, bisa cek link deskripsi atau ranjang di sini ya. Misi gue selanjutnya adalah mencoba WFL, Work from Library. Katanya sih tempatnya enak ya buat kerja. Mari kita coba. Sekarang ini gue lagi di Jakbar, hotel gue di Jakbar, dan gue nggak tahu gimana caranya ke Perpusnas. Mari kita tanya ChatGPT ke halte Puri Beta, terus naik TJ koridor 13. Oke, let's go. Tinggal di Jakarta atau di daerah? Di luar, aku dari Cirebon. Lagi pengen Perpusnas mas. Suruh yang koridor 13 itu aja. Bisa kemana aja di sini? Ah iya. Ya. Ini tujuannya kemana? Mau ke Perpusnas kan katanya, terus naik dulu. Iya, bisa naik yang itu aja. Lebih cepet ekspres aja, sebelah kanan. Sebelah kanan. Nanti turun di CSW. Jujur gue kagak ngerti apa yang diomongin masnya tadi. Soalnya ini baru pertama kali gue naik bus Transjakarta. Gue takut nyasar lagi, sumpah. Ini gue baru turun lagi TJ dan nggak tahu ke arah mana nih kalau Perpusnas. Hati-hati langkahnya. Kalau ini bisa ke Perpusnas. Bisa turun di Monas. Finally, nyampe juga nih ke Monas, tinggal jalan kaki ke Perpusnas. Let's go. Ini benar-benar gue kayak clueless bocah kampungan yang ke ibu kota. Sekarang dari halte Monas ini kayaknya gue bakal jalan aja deh ke Perpusnasnya. Tapi katanya 1 kilo. Ntar sore kayaknya gue pengen ke Monas deh habis kerja di Perpusnas. Maaf kak, boleh minta tolong fotoin? Boleh. 1, 2, nih kesini nih 1.
1, 2, 3. Bang, makasih ya bang ya. Oh iya. Jadi fotografer guys. Ada problem guys. Problem perut lapar. Ternyata di kantinnya tuh nggak ada makanan berat kecuali pop mie. Akhirnya gue coba ke kafenya. Nggak ada juga. Tapi mbak-mbak kafenya bilang, Kalau mau makan berat, mending ke kantinnya Telkom aja. ternyata bener banyak makanannya loh. Lumayan enak dan yang terpenting mengenyangkan. Perut sudah terisi. Mari kita WFAL. Wow, ternyata bagus loh Perpusnas. Bisa cuci mata lah, nggak bosen. Gue milih meja kerja yang persis ngadep Monas nih. Sebenarnya hari ini gue jalan-jalannya tuh nggak tenang guys. Karena deadline kerjaan gue tuh nanti malam. Jadi harus ngebut ngeditnya. Karena bosen udah berjam-jam di situ, gue mau pindah tempat kerja. Yoi, kerja di rooftop coy. View-nya langsung Monas. Tapi ini gue belum bisa menikmati sih, karena masih ngejar deadline. Akhirnya kerjaan udah kelar. Gangguin orang selfie dulu Mana nih Mas Diri? Setelah numpang upload kerjaan, gak kerasa udah malam. Sudah mari pulang. Tapi sayangnya gue gagal ke Monas guys, udah tutup. Akhirnya gue ke Lenggang Jakarta karena pengen jajan. Iya. Bakso, mie ayam, gado-gado, nasi goreng, Iya. nasi goreng gitu. Bakso, telur ayam. Iya, Mas. Agresif banget dah Kang jualannya. Kabur, beli kerak telur aja Biasanya kayak telur. Telur kasih serundeng gitu lah. Saatnya pulang, udah capek banget. Kok gue feel-nya kayak orang yang kerja di Jakarta ya. Orang kantoran gitu. Berangkat naik TJ, terus nyampe kantor. Perpusnas, balik lagi, naik TJ lagi. Perjalanannya tuh 1,5 jam guys. Gua ngeliat orang-orang ini wajahnya lesu semua. Pada mantengin HP semua. Mungkin mereka capek setelah seharian menghadapi kenyataan. Ternyata jadi pekerja kantoran di Jakarta itu dengan segala kemacetan dan segala jarak yang harus ditempuh itu capek banget ya. Jadi kesimpulannya adalah gue sangat bersyukur gue bisa dapat kerja remote. Ternyata kerja di rumah itu adalah sebuah privilege yang selama ini seakan-akan gue kayak biasa aja gitu. Ternyata itu tuh sebuah privilege yang sangat berharga loh. Capek banget deh. Jadi intinya dengan pengalaman ini tuh gue sangat bersyukur gue bisa punya kerja remote yang gajinya oke dan bisa tinggal di Cirebon yang mana itu kota kelahiran gue. Gue nggak perlu merantau ke kota besar yang sangat memusingkan ini. Gue gak kebayang sih orang-orang bisa ngelakuin itu 5 hari dalam seminggu berturut-turut. Gue sih nggak dulu deh. Makanya emang gue jiwanya bekerja remote yang bisa WFH aja. By the way, di episode selanjutnya, gue akan pergi ke kota yang seru dan identik dengan kerja remote. Gue akan naik pesawat ke sana. Itu akan jadi pengalaman pertama gue naik pesawat. Kotanya akan gue spill di episode selanjutnya.